I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ding, 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 ding. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kenikmatan. Tak lupa salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada sang pelopor sejati, sang inspiratif bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Wijaksono, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah melihat dan mendengarkan hasil presentasi dari saya ini. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Garani dengan NPM 23031049. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Azhan dengan program studi manajemen semester 1. Saya di sini bukan untuk ajang pencarian bakat, bukan juga untuk ajang komedi, melainkan saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat dengan topik yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Few moments later. Nah, sebelum masuk ke inti materi, saya di sini ingin meminta pendapat teman-teman mengenai ejaan. Nah, menurut teman-teman, ejaan itu apa sih? Apa yang dinamakan ejaan? Apa yang dimaksud dengan ejaan? Nah, dengan itu, mari kita simak video berikutnya. Nah, ejaan itu sendiri ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang telah distandarisasikan. Ejaan sendiri memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek fonologis, yang kedua, aspek morfologi, dan yang ketiga, aspek sintaksis. Nah, sedangkan menurut KBBI, ejaan merupakan kaidah-kaidah cara penggambaran bunyi menggunakan tulisan serta penggunaan tanda baca. Nah, kesimpulannya adalah secara sederhana, ejaan merupakan kaidah tulis-menulis yang meliputi penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan juga penggunaan kata. Ada 4 aspek materi yang akan saya bahas dalam makalah saya, yaitu yang pertama, penulisan huruf, yang kedua, penggunaan tanda baca, yang ketiga, penulisan kata, dan yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Nah, materi yang pertama yaitu penggunaan huruf. Huruf sendiri terbagi menjadi 2, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital sendiri digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan untuk menggambarkan awal kalimat pada nama gelar, nama kehormatan, dan juga nama keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Nah, huruf miring. Huruf miring sendiri merupakan huruf yang digunakan untuk menggambarkan nama buku, nama majalah, ataupun nama surat kabar. Huruf miring sendiri juga digunakan untuk penggunaan kata yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya juga dapat kita simak pada slide berikut. Don't stop the music, 왜 멈춰있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 암튼 흘러가 Yeah 요즘에 그리 풀이 죽어있어
Few moments later. Materi yang kedua adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca sendiri terbagi menjadi 15, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsil, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dapat kita simak pada slide berikut. 모든 게 써버리 하나 빠른 폴라로id 그게 때로는 Don't make it stop. Materi yang ketiga adalah penulisan kata. Penulisan kata sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, penulisan kata dasar. Yang kedua, penulisan kata turunan. Yang ketiga, penulisan ulang kata. Yang keempat, penulisan kata ganti. Yang kelima, penulisan kata depan. Dan yang keenam, penulisan gabungan kata. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dapat kita simak melalui slide berikut ini. Before kicking 흐릿한 내 맘을 아름답게 Materi yang keempat ataupun materi yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Unsur serapan sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Kira-kira apa saja ya? Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap dua unsur, yaitu unsur dari bahasa daerah dan juga unsur dari bahasa asing. Dalam pengelompokannya, unsur serapan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu adalah unsur sumber bahasa yang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah unsur bahasa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat kita simak melalui slide berikut ini. You and me 내 맘이 보이지 한참을 쳐다봐 가까이 다가가 You see One Kesimpulan dari makalah yang telah saya buat adalah ejaan merupakan satu kesatuan dari kaidah tulis-menulis yang telah memiliki standar dan ketentuannya yang telah ditetapkan. Dari uraian yang telah saya berikan, maka kita juga dapat menarik kesimpulan dan mencoba memberikan kesimpulan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang terdapat pada lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya orang-orang tidak memahami pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Jadi, dapat kita lihat dari fungsinya, bahasa merupakan jantung dari kehidupan. Nah, karena itu, tanpa bahasa, kita tidak akan bisa berinteraksi dengan sesama orang yang lain, sesama masyarakat yang ada di dunia ataupun sesama masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, sebelum saya menutup presentasi, saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada teman-teman. Saya berharap kepada teman-teman dapat memberikan jawaban sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan maupun sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan. Bisa juga teman-teman mencari referensi atau mencari sumber-sumber lain seperti dari internet, dari buku, maupun dari majalah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan makalah yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan juga saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baiknya manusia mereka juga memiliki kesalahan. Nah, saya juga memohon izin kepada Bapak dosen dan juga rekan-rekan apabila saya ada salah ucap dan salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye.